mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV, apa kabar? Senang sekali Sri Dramayanti kembali menyapa Anda dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat Banten TV. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni ada anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Kita akan mengenal lebih dekat sosok dari Safira Alia Muktamara. Oke, halo, assalamualaikum, apa kabar Teh Safira? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih aktivitas lancar sehari-hari? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa sih di Komisi 3 sendiri, Teh? Masih kunjungan-kunjungan aja. Masih kunjungan-kunjungan ya. Ketemu dengan mungkin dengan Bapenda gitu ya, dengan mitra-mitra terkait yang dari Komisi 3 sendiri seperti itu ya. Betul. Teh Safira, ini bisa diceritakan sedikit nggak sih tentang latar belakang Anda sebelum terjun ke dunia politik, sebenarnya seperti apa sih background-nya? Saya dulu sebelum terjun politik itu saya mahasiswa dulu. Mahasiswa S1 di Universitas Trisakti, mengambil sarjana hukum. Lalu saya lulus pada tahun 2021. Lanjut di 2022 saya masuk dan alhamdulillah keterima di Universitas Diponegoro, S2 jurusan Magister Kenotariatan. Gitu. Lalu pada 2023 saya mendaftar dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Oke, berarti sebelumnya mahasiswa dengan background hukum gitu ya, di Universitas Trisakti. Ini kan hukum gitu kan, kemudian apa sih yang akhirnya memutuskan untuk Teh Safira memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik, apa sebenarnya? Awalnya kan tidak kepikiran sama sekali ya untuk terjun ke dunia politik ini, tanpa disadari dan berjalannya waktu termotivasi oleh orang tua dan Abi dan Mama ya. Abi Mama juga dulu pernah menjadi anggota legislatif. Abi dari 2009 sampai kemarin terakhir 2024, 3 periode. Lalu Mama juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang di 2014 hingga 2019. Di situ juga Safira mulai termotivasi dan tergerak juga untuk melek politik. Gitu. Oke, jadi memang berbekal sudah ada background gitu ya dari orang tua sebelumnya yang mungkin juga memberikan motivasi juga seperti itu ya ke Teh Safira. Kemudian kalau misalnya Teh Safira sendiri ada nggak sih mungkin dari dorongan dari kedua orang tua untuk coba deh maju gitu kan untuk terjun di politik, ada nggak? Atau memang benar-benar kemauan dari Teh Safira sendiri? Awalnya sih terdorong dari orang tua ya. Dulu waktu itu masih kuliah, masih semester 2. Terus Abi menghubungi Safira untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan kebetulan juga pas kemarin masa pemilu itu pas banget selesai masa studi S2 gitu. Oke. Nah, setelah akhirnya terjun gitu kan ke dunia politik, seperti apa nih pengalaman pertama yang mungkin dirasakan oleh Teh Safira sendiri nih? Tentu pengalaman yang pertama kali saya lakukan itu berkampanye ya kepada masyarakat, terjun untuk meminta doa dan dukungan restu kepada saya, dan alhamdulillah pada 14 Februari ketika pemilu terpilih. Lalu lanjut dengan pelantikan pada 2 September 2024, lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan beberapa seperti reses, seperti sosper, seperti itu. Oh, berarti udah mengalami pengalaman reses juga udah pernah ya? Sudah. Oke, luar biasa. Teh Safira, ini terkait dengan kita tahu kan sebagai generasi milenial gitu ya, di usianya yang masih sangat belia ini sudah terjun di dunia politik. Menurut Teh Safira sendiri apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang Teh Safira hadapi sebagai generasi milenial yang tentunya saja berkarir di dunia politik sendiri? Tantangan untuk saya di generasi Z ini tentu bisa memotivasi untuk orang-orang di sana untuk terus tetap semangat untuk menjalankan hidup. Oke, jadi bisa memberikan motivasi juga untuk teman-teman generasi muda gitu ya, bahwa ada loh gitu kan yang memang bisa terjun di dunia politik dan tentu
menyampaikan aspirasi dari teman-teman di generasi milenial sendiri seperti itu ya Teh ya. Kemudian sebagai generasi milenial nih, menurut Teh Safira sendiri apa yang menjadi, mungkin kalau kita flashback gitu kan pada saat pencalonan kemarin, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi selama proses pencalonan hingga saat ini sudah terpilih menjadi anggota DPRD? Tantangannya tentu banyak ya, saingan-saingan orang yang lain. Tentu kayak awalnya ragu karena ini pertama kali saya untuk terjun ke dunia politik. Apakah masyarakat bisa mendukung dan percaya dengan saya, dan pada akhirnya alhamdulillah masyarakat dengan percaya kepada saya untuk mewakili sebagai anggota DPRD. Oke, akhirnya mantap gitu kan, pada saat juga tadi memang sudah ada dukungan dari kedua orang tua. Kalau misalnya dari orang-orang sekitar seperti keluarga, pihak keluarga yang lain dari Teh Safira sendiri, bagaimana sih dukungannya terhadap keputusan Teh Safira pada saat memutuskan ya udah saya ingin jadi anggota dewan gitu kan? Dari keluarga kan memang pada berpolitik ya, dari om, tante, sepupu semuanya, jadi banyak dukungan penuh kepada Safira untuk meyakini Safira untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Oke, kembali lagi tentang seseorang pasti kan punya sosok idola ya kan. Sebagai Teh Safira juga pasti memiliki sosok idola, ataupun juga mungkin ada nggak sih peristiwa yang mungkin akhirnya menginspirasi Teh Safira untuk memutuskan memilih jalan di politik, atau mungkin idolanya seperti apa? Siapa yang menjadi idola dari Teh Safira sendiri? Tentu yang menjadi idola saya sendiri itu orang tua ya, orang terdekat. Tentu saya bisa melihat Abi dan Mama terjun kepada masyarakat dan menjadi anggota yang legislatif, yang aspiratif kepada masyarakat gitu. Oke, berarti orang tua yang menjadi sosok inspirasi ya gitu ya. Yeah. Baik, terkait dengan pengalaman pertama nih, kan sudah berapa lama sih kalau nggak salah menjadi anggota DPRD nih, sejak kemarin dilantik ya? Iya, 2 September berarti kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan ya sudah. 3 bulan 2 bulan. Oke, dan juga tadi sudah sempat merasakan yang namanya reses gitu ya Teh ya. Bagaimana sih pengalaman pertama Teteh setelah terpilih sebagai anggota DPRD, terutama di Komisi 3 yang tentu saja ini memiliki tugas yang sangat penting kita tahu ya? Tentu pengalaman pertama itu kan reses ya, masyarakat pada menyuarakan aspirasi-aspirasinya dan keluhan-keluhannya. Itu seperti air MCK, seperti pembangunan jalan, meskipun itu bukan bidang saya di Komisi 3, akan tapi saya mencoba untuk menyuarakan aspirasi itu kepada pemerintah provinsi. Oke. Terkait dengan peran serta masyarakat, khususnya juga generasi milenial ya, terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Banten, sejauh ini seperti apa sih menurut Teh Safira sendiri peran serta dari masyarakat generasi milenial sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan menurut Teteh, khususnya di Komisi 3 tadi? Masyarakat sekarang pada melek ya sama politik juga. Betul. Tentu mereka juga semangat, punya jiwa yang gigih untuk terus berjuang. Tentunya untuk dalam pemilihan saya, untuk saya bisa mewakili masyarakat tersebut. Oke, sebagai generasi milenial tentunya kan pasti ada tantangan ya menurut Teh Safira sebagai generasi milenial yang mewakili juga teman-teman di luar sana. Menurut Teh Safira, apa yang menjadi tantangan terberat generasi milenial saat ini di tengah kita tahu teknologi informasi, kemudian media sosial ini semakin masif. Menurut Teh Safira sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar generasi milenial saat ini untuk bisa bangkit tentu saja? Tantangannya masih terus belajar ya, biar bisa mengikuti hal itu, jadi bisa dikenal, bisa dipercaya oleh masyarakat, tentunya dengan menyuarakan visi misi kepada masyarakat. Oke. Kemarin sudah melakukan reses, itu pada saat kapan tuh Teh? Reses kalau diingat-ingatnya? 16 Oktober. 16 Oktober ya, berarti kurang lebih sebulan yang lalu gitu ya? Iya. Nah, pada saat reses ini apa saja sih yang banyak disampaikan oleh masyarakat pada saat menjaring aspirasi dari mereka? Aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saya kemarin di reses itu pada menyampaikan poros jalan desa, lalu air bersih, lalu ambulan, terus kegiatan pembangunan majelis, taklim, seperti itu.
Kemudian bagaimana nantinya Teh Safira ini menyalurkan aspirasi masyarakat itu? Menyalurkannya dengan menyampaikan ya kepada pemerintah Provinsi Banten agar bisa dilakukan program kerja melalui dinas-dinas pemerintah daerah seperti itu. Oke, jadi nanti aspirasi yang masyarakat sudah sampaikan disampaikan kembali gitu kan pada rapat paripurna melalui tadi ya program-program kerja yang sudah disusun oleh Komisi 3 sendiri ya Teh ya. Baik, melalui anggota dewan yang dikatakan bahwa adalah sebagai penjembatan gitu kan antara masyarakat dan juga pemerintah. Bagaimana nantinya Teh Safira sendiri ini bisa menyalurkan suara dari generasi-generasi muda yang ada di Provinsi Banten dalam kebijakan-kebijakan yang mungkinnya nanti akan Anda perjuangkan? Tentunya dengan menyalurkan ya, dengan menampung beberapa aspirasi yang disampaikan kepada saya sebagai anggota DPRD, lalu saya menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten, lalu saya menjaminkan bahwa penyampaian aspirasi yang saya sampaikan juga itu terlaksana daripada program kerja tersebut. Oke, jadi ada pengawasan juga yang dilakukan tentunya ya. Kalau misalnya dari aspirasi yang ditampung oleh Teh Safira sendiri terkait dengan aspirasi yang mungkin disampaikan oleh teman-teman generasi muda, apa sih biasanya? Itu sih seperti contohnya ya yang bersifat untuk umum ya, seperti juga jalan, seperti juga ambulans, terus seperti air bersih, terus seperti dan banyak hal lainnya lah bersifat umum. Oke. Teh Safira ini malah masuk dari Komisi 3 ya. Ini juga kan menyangkut tentang aset, kemudian juga perpajakan seperti itu. Kalau misalnya melihat kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam membayar pajak nih, seperti apa nih Teh Safira menurut pandangan Anda sendiri? Tentu kadang orang banyak ya yang kayak malas untuk berbayar pajak karena mereka berpikir untuk mengutamakan hal-hal yang primer ya kan. Betul. Kita harusnya mengenjot dengan menyampaikan melalui WhatsApp, daring media sosial, atau juga kita bisa melaporkan, mengirimkan surat laporan kepada pihak pajak. Menurut Teh Safira sendiri kan kalau tadi kan dikatakan bahwa mungkin kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mungkin lebih tidak diprioritaskan karena memang lebih mengutamakan untuk kebutuhan yang lain gitu kan, yang akhirnya padahal kalau kita tahu berbicara pajak kan kita tahu manfaatnya banyak banget ya. Kalau menurut Teh Safira sendiri apa sih manfaat dari pajak sendiri untuk pembangunan? Pajak tentunya buat pembiayaan daerah ya untuk untuk Kabupaten Tangerang sendiri untuk terus ada penambahan pembiayaan seperti itu. Oke. Kembali lagi terkait dengan generasi milenial karena memang tamu saya di samping ini memang termasuk masih generasi milenial gitu ya, masih sangat muda banget usianya juga dan pengalaman juga mungkin sudah banyak juga dari orang tua gitu kan diemban gitu kan. Bagaimana sih Teh Safira sendiri kelebihan apa dari generasi milenial dalam memimpin dan juga menyikapi masalah dibandingkan generasi sebelumnya? Kalau menurut Teh Safira sendiri apa yang menjadi keunggulan dari generasi milenial saat ini? Keunggulan generasi milenial ini mereka lebih banyak lebih gigih ya semangatnya tentunya untuk menyuarakan, tentu berbeda lebih gimana ya, generasi milenial ini lebih fokus, lebih kritis juga ya, lebih gitu kritis ya? Betul. gitu. Oke, berarti memang kalau misalnya dari generasi milenial lebih memiliki kelebihan dari sisi kritisnya juga tadi ya. Oke, Teh Safira, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat sosok Safira yang merupakan anggota Komisi 3 DPR Provinsi Banten. Teh Safira, kita balik lagi nih flashback kalau misalnya ngobrol-ngobrol kemarin ya, aduh masa berat-berat pencalonan ini kan dilalui ini ya. Seperti apa nih, bisa diceritain sedikit nggak sih perjuangannya pada saat pencalonan menjadi anggota DPRD dan first time gitu kan? Seperti apa nih Teh? Perjuangannya waktu itu ya masih S2, masih kuliah dan bentrok juga sedang lagi tesis. Oke. Jadi masa kampanye ini bolak-balik ya kan, dari hari Senin malam sampai Selasa subuh, lalu lanjut lagi siang sampai malam keliling ke masyarakat, lalu Jumat pagi harus balik lagi karena hari Sabtu hari Sabtu harus kuliah ya. Ya. Sabtu kuliah sembari menyelesaikan tesis juga. Tadi.
Kalau misalnya tadi itu S2-nya jurusan apa tadi itu? Magister Kenotariatan. Kenotariatan. Berarti kan banyak banget gitu kan tantangan yang dihadapi. Kalau misalnya pada saat itu sempat nggak sih ada perasaan, aduh kayaknya saya nyerah aja deh gitu kan? Sempat nyerah ya, karena capek, tenaga udah nggak kuat lagi, tapi orang tua tuh mendorong kayak bisa ngelewatin ini gitu. Nah, akhirnya So, bisa harus juga semangat ya. dilewatin ya. Alhamdulillah. Selain waktu, menurut Teh Safira apa nih tantangan yang terbesar kemarin pada saat pencalonan? Tentu waktu, tenaga, terus waktu juga bermain bersama teman-teman ya. Jadi betul. berkurang, jadi fokus kepada kuliah sama masa kampanye kemarin gitu. Oke. Nah, terkait dengan teman-teman ini gimana sih dukungan teman-teman sendiri, terutama yang mungkin sering bermain sama Teh Safira, ini bagaimana dukungan mereka terhadap keputusan Teh Safira untuk memutuskan untuk menjadi anggota DPRD sendiri? Teman-teman sih pada excited ya, karena baru pertama kali memiliki teman yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tentu juga mereka pada mendukung penuh kepada saya, kayak ya udah nggak apa-apa, memaklumin lah hal itu untuk nggak ikut main atau nggak gimana gitu. Oke, ngobrol-ngobrol terkait dengan suka dukanya nih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, ada nggak sih Teh, mungkin selain tadi dari sisi waktu gitu kan, mungkin ada banyak waktu yang bisanya hangout sama teman-teman ini jadi lebih berkurang gitu kan, ada lagi nggak sih yang mungkin di suka duka yang dialami oleh Teh Safira sendiri? Tentu dari itu ya berkurang, terus menikmati masa kuliah kemarin juga kurang gitu bersama teman-teman. Sukanya ya alhamdulillah bisa memimpin masyarakat, tentunya wilayah di Dapil Banten 4 saya sendiri gitu. Oke, ini first time menjadi seorang anggota DPRD Provinsi Banten. Ada nggak sih mungkin paradigma masyarakat yang menganggap, aduh apa sih anak kecil gitu kan, mimpin-mimpin gue gitu kan? Ada nggak sih mungkin seperti itu tanggapan atau mungkin paradigma masyarakat selentingan-selentingan seperti yang Teh Safira alami pada saat kemarin pencalonan? Ada juga beberapa masyarakat yang berpikiran kayak ini belum matang pemikirannya ya, masih anak kecil, belum tahu apa-apa gitu, banyak ya diremehkan. Nah, membuktikannya dengan cara apa nih biasanya yang Teh Safira membuktikan untuk kepada omongan tadi? Dengan meyakinkan ya, dengan tentunya dengan background kuliah saya, dan menjaminkan dengan sebagai anggota legislatif. Oke. Ya, tentunya dengan ini ya, maksudnya aksi nyata yang mungkin diberikan kepada masyarakat sendiri, tentunya juga menyalurkan aspirasi apa yang tadi sudah disampaikan pada saat reses gitu ya Teh ya. Baik, terkait dengan sebagai Gen Z yang akhirnya dikorbankan ini sebenarnya kalau misalnya dari sisi hobi apa sih kalau boleh tahu nih hobinya Teh Safira? Hobi sih lebih suka jalan-jalan ya. Waduh. Sama ya, jalan-jalan. Iya. Bareng ya. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong jalan-jalan kan, kalau misalnya kita tahu anggota DPR itu sibuknya luar biasa ya. Kadang pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ini bagaimana nih membagi waktunya? Apakah masih ada untuk kesempatan untuk jalan-jalan, refreshing dan lain sebagainya kayak gitu? Untuk refreshing kan biasanya ada dari kunjungan-kunjungan komisi ya, seperti keluar kota atau keluar daerah gitu. Oke, jadi sembari kerja, sembari ya, healing gitu ya. Wah, itu luar biasa banget nih. Ngobrol-ngobrol terkait dengan kalau misalnya kita tahu kan ada nggak sih mungkin keterbatasan yang kemudian dirasakan setelah terjun sebagai wakil rakyat, seperti apa nih mungkin keterbatasan yang jadi dialami oleh Teh Safira sendiri? Keterbatasannya tentu karena belum punya ada pengalaman ya, jadi agak sulit untuk maju sebagai anggota legislatif. Akan tapi ini juga jadi sebuah pembelajaran buat saya untuk kedepannya nanti, dan pengalaman juga buat saya tentunya. Teh Safira, ini ngobrol-ngobrol soal politik, kadang-kadang perempuan menganggap politik itu apa ya, dunia yang kejam, kotor dan lain sebagainya. Ini setelah terjun berkecimpung di dalam dunia politik, bagaimana yang dirasakan oleh Teh Safira? Bener gak sih yang omongan masyarakat bahwa apa sih politik itu berat lah, kotor lah, pusing lah, ngejelimet dan lain sebagainya? Ini apakah memang benar dialami oleh Teh Safira atau bagaimana nih? Tentu tidak benar ya. Tidak benar ya. Apa persepsi masyarakat kepada politik itu? Oke, kalau memang sudah berkecimpung, sudah merasakan langsung gitu kan, bahwa politik itu bisa menyalurkan aspirasi tadi yang sudah diserap tadi ya. Kembali lagi, apa nih harapan untuk Teh Safira sendiri kepada generasi muda, khususnya agar lebih peduli pada dunia politik dan juga kebijakan-kebijakan politik? Karena kan sebentar lagi kita tahu kita akan menghadapi pilkada serentak gitu kan, tentunya juga
pemilih pemula ataupun juga generasi milenial ini juga sangat berperan penting ya Teh ya, karena kan memang jumlahnya juga sangat banyak. Menurut Teh Safira sendiri bagaimana sih harapan kepada generasi muda untuk akhirnya mereka lebih aware kepada pilkada ini nantinya? Tentu Gen Z harus melek politik, mereka harus paham dan mengerti apa yang mereka pilih, dan tentu juga buat kedepannya nanti di masa pilkada ini, kedepannya semoga bisa memimpin untuk masyarakat. Oke, kalau Teh Safira sendiri melihat kesadaran masyarakat, khususnya juga generasi muda untuk melek politik atau lebih memperdalam pendidikan politik mereka, seperti apa nih kesadarannya? Masih lemah ya. Masih lemah, betul. Orang-orang masyarakat pada belum peduli juga kadang, kayak ya udah ngapain gitu loh. Mereka tidak mementingkan itu untuk kehidupan mereka seperti itu. Berarti masih kurang ya dari Masih sisi. kurang. Kalau misalnya peran dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dalam melek politik sendiri, menurut Teh Safira sendiri seperti apa nih pada saat kemarin juga pernah mengalami gitu kan dinamika politik sendiri, peran pemerintah sejauh ini seperti apa nih dalam memaksimalkan tadi? Peran pemerintah sangat melek ya, mereka mendengar tentunya aspirasi-aspirasi, lalu mereka melakukan program kerja terdapat dari aspirasi tersebut. Oke, terkait dengan program ataupun juga isu prioritas yang ingin Anda perjuangkan di Komisi 3 selama ini seperti apa nih menjadi anggota DPRD? Tentunya pendapatan asli daerah ya, yang harus digenjot karena untuk mempercepat pembangunan Banten ini. Iya, betul. Dari pajak kendaraan bermotor tentunya yang harus paling utama dimaksimalkan, tapi tentu juga dengan pajak-pajak atau pendapatan lain ya, tentunya sekali lagi untuk membuat Banten lebih sejahtera. Betul. Ngobrol-ngobrol tadi kan Teh Safira kalau tidak salah di Dapil Banten 3, Banten 4. Banten 4, Kabupaten Tangerang ya Kabupaten maksudnya Tangerang. ya. Nah, terkait dengan pembangunan tadi kan masih ada kaitannya dengan pajak, yang kita tahu juga pajak ini berfungsi untuk pembangunan yang ada di Provinsi Banten, tidak terkecuali di Banten 4 tadi ya, Kabupaten Tangerang. Menurut Teh Safira, pembangunan apa yang mungkin lebih diprioritaskan untuk di wilayah Dapil Anda sendiri? Tentunya yang paling prioritas itu jalan, karena banyak infrastruktur jalan, karena banyak banget lalu lalang truk ya yang lewat, yang ngebuat jalan tuh hancur lagi, banyak jalan berlubang iya. gitu ya. Jadi itu menyebabkan kecelakaan. Oke, berarti dari sisi infrastruktur. Kalau misalnya pendidikan ataupun juga kesehatan seperti apa nih kalau misalnya pandangan Teh Safira sendiri? Untuk pendidikan masih beberapa ya yang udah mumpuni ataupun belum. Tentunya di desa-desa terpencil gitu ya. Terpencil. Oke. Berarti memang masih harus ada perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan dan juga infrastruktur dan juga tentu kesehatan ya, yang menjadi 3 prioritas pemerintah provinsi sendiri. Baik, terkait dengan kita tahu sekarang kan sudah masuk di era digital ya, anak-anak tuh sekarang Gen Z, milenial ini sudah sudah masif lah dalam menggunakan media sosial. Bagaimana sih menurut Teh Safira sendiri untuk membangun komunikasi yang efektif tentunya dengan konstituen khususnya di era digital saat ini nih Teh? Manfaatin ya, dengan sosmed ini banyak banget orang pada main kayak Instagram, TikTok. Mungkin juga kita bisa di situ berinteraksi langsung seperti lewat Instagram, pesan DM gitu ya. DM. Lalu bisa share kegiatan-kegiatan kita di sosmed kita. Pernah nggak sih ada dari followers atau mungkin masyarakat yang langsung nge-DM Teh Safira untuk menyampaikan aspirasinya melalui media sosial? Belum ada ya. Nanti mungkin saya orang pertama yang akan menyampaikan gitu ya. Baik, sebelum kita mungkin sebentar lagi akan berpamitan, ini apa sih harapan Anda sebagai generasi milenial, bagaimana nantinya memastikan untuk keputusan yang diambil ini tetap relevan dan juga bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat nih? Harapan kepada masyarakat bagaimana nantinya memastikan keputusan yang diambil ini tetap relevan dan juga bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat nih? Harapannya kepada masyarakat, suarakan saja aspirasi kalian, tentunya untuk bersifat umum dan tidak personal ya, dan bermanfaat juga pastinya. Oke. Terkait dengan menjadi sosok inspiratif gitu kan, tadi kan ada sosok inspiratif juga sebagai Ibu sebagai yang sudah terjun gitu kan sebelumnya menjadi seorang anggota dewan. Bagaimana sih
Teh Safira mendompleng apa yang sudah dilakukan Ibu Safira sebagai ibu rumah tangga, sekali juga sebagai anggota dewan. Apa yang diambil atau misalnya apa yang dipelajari dari seorang ibu tadi? Melihat dari sosok mamah ya, bisa membagi waktu. Tentunya waktu kepada keluarga, tentu juga waktu kepada masyarakat. Jadi tidak ada kekurangan dan cukuplah untuk waktu itu. Tentunya bisa menampung juga aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Oke, kalau boleh tahu ini dari berapa bersaudara sih Teh Safira sendiri? 4 bersaudara. 4 bersaudara, dan Teh Safira termasuk anak? Yang pertama. Anak pertama, wow. Jadi memberikan contoh teladan gitu kan untuk adik-adiknya, bukan hanya kepada generasi milenial juga, tapi juga kepada adik-adiknya juga ya. Oke, sebelum kita mulai berpamitan nih kepada pemirsa, ada satu pertanyaan lagi mungkin saya ingin ajukan nih ke Teh Safira. Apa sih harapan terhadap pembangunan di Provinsi Banten dan juga apa kontribusi yang nantinya akan Anda berikan di Komisi 3 yang Anda bidangi saat ini nih Teh? Harapannya tentu pemerintahan harus melihat ya, peduli kepada lingkungan masyarakat sekitar situ. Tentunya lalu yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada saya, lalu saya tuangkan kepada pemerintah Provinsi Banten, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita berpamitan, mungkin ada yang Anda sampaikan kepada pemirsa di luar sana, khususnya juga pada para generasi milenial untuk mau ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Banten, sehingga nantinya masyarakat juga bisa lebih merasakan dampaknya gitu kan dari sisi kesejahteraan dan juga keamanan. Silakan, Teh Safira. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya Dapil Banten 4 ini yang mendukung saya kemarin. Terima kasih atas antusias dan dukungannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Safira atas waktunya. Mudah-mudahan juga bisa terus fokus ya untuk mengemban amanah di Komisi 3 dan juga lancar segala macam urusannya ya. Dan baiklah pemirsa, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita dalam episode mengenal lebih dekat sosok Safira sebagai anggota Komisi 3 DPR Provinsi Banten. Dan akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.